Apa sih yang pertama kali kamu pikirkan saat mendengar kata gladiator? Mungkin yang pertama kali kamu bayangkan adalah pertempuran sampai mati antara dua atau lebih manusia. Apabila kamu pencinta sejarah, kata gladiator mungkin akan segera memunculkan suatu pertarungan mematikan di arena Romawi kuno dengan zirah dan senjata yang begitu mencolok. Hal ini tidak mengherankan karena saat ini gladiator telah menjadi sepadan dengan kata petarung dan telah terpaku dalam pikiran masyarakat modern melalui berbagai media populer, misalnya seperti novel, komik, dan film. Padahal dalam kultur dan sejarah Romawi kuno, kontes pertarungan gladiator memiliki nilai yang lebih, bahkan memiliki aspek religius. Pertarungan gladiator di arena adalah tontonan yang sangat populer bagi masyarakat Romawi kuno. Mungkin di Indonesia, hampir sama popularitasnya dengan tontonan olahraga populer seperti sepak bola, bulu tangkis, dan sebagainya. Tapi, bagaimanakah sebuah pertarungan sampai ajal menjemput ini bisa menjadi suatu ritual keagamaan dan juga menjadi tontonan terbesar di dunia kuno? Apabila ditelusuri, ternyata budaya gladiator bukan adalah budaya yang asli dari bangsa Romawi kuno. Kebudayaan mereka sebenarnya dipengaruhi oleh peradaban pendahulunya di semenanjung Italia, khususnya bangsa Etruskan. Bangsa ini hidup di wilayah Italia bernama Etruria, wilayah yang terletak di utara kota Roma. Bangsa Romawi kuno mewarisi banyak budaya bangsa Etruskan dan ritual gladiator adalah salah satunya. Dalam peradaban Etruskan, kontes gladiator adalah ritual pemakaman. Gladiator menjadi simbolisasi kematian bagi bangsa Etruskan. Dalam kebudayaan Romawi, aspek religius mengenai kematian ini juga dipertahankan. Tapi, begitu juga dengan nilai hiburan dari tontonan gladiator. Tahun 264 sebelum Masehi, pertarungan gladiator Romawi pertama kali tercatat saat Republik Romawi. Namun, kemungkinan besar budaya ini sudah dilakukan oleh bangsa Romawi sejak kerajaan Romawi sebelumnya. Seperti dalam peradaban Etruskan, pertarungan antar gladiator Romawi dilaksanakan untuk memberikan semacam penghormatan terakhir bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Acara dari pertarungan gladiator dijuluki dengan Munera Gladiatorum, di mana munus sebenarnya dapat diartikan sebagai kewajiban dalam bahasa Latin kuno. Hal ini tentu saja menunjukkan nilai religius dari suatu pertarungan gladiator. Namun, karena popularitasnya yang luar biasa, acara gladiator Romawi semakin terintegrasi sehingga menjadi salah satu bagian dari apa yang disebut oleh Ludi Publici, yang berarti festival publik. Rangkaian acara publik biasanya diadakan dalam suatu arena yang disebut amfiteater, yaitu suatu gelanggang terbuka, dan Colosseum Roma adalah contoh yang paling dikenal. Dalam suatu festival publik, terdapat beberapa tontonan yang disajikan bagi masyarakat yang tinggal di kota Roma, dengan rincian acara yang sudah terjadwal sedemikian rupa. Acara pertama dilaksanakan di pagi hari dan disebut oleh Venationes, yaitu sirkus dan pertarungan hewan-hewan eksotis yang dibawa dari wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Acara kedua adalah Damnatio ad Bestias dan Damnatio ad Verum, yang dibuka pada siang hari dan merupakan semacam eksekusi publik terhadap para penjahat yang telah diadili. Dalam Damnatio ad Bestias, sekelompok penjahat akan dipertarungkan dengan hewan-hewan buas, misalnya seperti singa atau gajah. Sedangkan dalam Ad Verum, para penjahat akan dipertarungkan dengan para gladiator profesional. Puncak dari Ludi Publicii adalah kontes pertarungan dari para gladiator. Kontes gladiator dibuka dengan sesi pembukaan dan dilanjutkan dengan sesi pertarungan gladiator melawan hewan buas. Kemudian pemeragaan pertempuran historis. Namun yang paling dinanti oleh rakyat Romawi tentunya adalah pertarungan tunggal. Seperti olahraga pada umumnya, pertarungan gladiator yang paling populer ini juga memiliki aturan. Para petarung bertempur dengan kemampuan bela diri yang sangat tinggi. Terdapat banyak macam gladiator yang memiliki keunikannya masing-masing. Senjata seperti pedang dan trisula dengan zirah-zirah eksotis untuk menekankan nilai hiburan dari pertarungan gladiator. Gladiator memang biasanya berasal dari golongan budak Roma. Namun di arena, mereka disanjung-sanjung dan memiliki kelompok penggemarnya sendiri. Tidak jauh berbeda dengan selebriti olahraga zaman modern.
Pertarungan gladiator biasanya berlangsung selama 15 hingga 30 menit. Uniknya, tidak seperti pandangan masyarakat pada umumnya. Pertarungan ini tidak selalu berakhir dengan adanya kematian di antara mereka. Gladiator yang kalah bisa saja mengacungkan tangan tanda menyerah, dan penonton akan memutuskan hidup dan mati dari gladiator tersebut. Setelah prosesi penutupan Ludi Publicii, warga akan berkumpul di tempat yang bernama Tabernae untuk beristirahat dan berbincang satu sama lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, pengadaan acara gladiator semakin menjadi acara politis. Awalnya, yang bertanggung jawab dalam mengadakan festival publik dan pertarungan gladiator adalah Dewan Pendeta Kota Roma. Namun, tanggung jawab ini perlahan berpindah tangan ke Aedile, salah satu jabatan publik Republik Romawi. Tidak jarang, politikus-politikus sangat ambisius mempergunakan pengadaan festival untuk meningkatkan popularitasnya sendiri, dengan cara menghamburkan banyak dana untuk mengadakan acara besar-besaran. Pada masa Imperium Romawi, Kaisar menggunakan festival publik sebagai propaganda untuk memperkokoh kekuasaan dan meningkatkan dukungan masyarakat kepadanya. Hal ini sedikit banyak membuat pertarungan gladiator semakin kehilangan aspek religiusnya. Bahkan, salah seorang penyair dan satir Romawi kuno yang bernama Juvenal pernah berkata, untuk memenangkan hati rakyat Romawi, hanya dibutuhkan panem et circenses, yang artinya roti dan sirkus. Kalimat ini menjadi sangat terkenal saat diangkat ke dalam game populer seperti Rome Total War. Ketika Konstantinus pertama berhasil menjadi kaisar Romawi, kekaisarannya semakin toleran dengan agama Kristen, dan hal ini membuat kekaisaran Romawi perlahan tapi pasti mengalami kristenisasi yang membuat pertarungan gladiator dengan cepat menjadi semakin surut. Pertarungan gladiator dianggap berlawanan dengan nilai-nilai dari kepercayaan Kristen dan kental hubungannya dengan budaya paganisme di masa Romawi kuno. Tidak mengherankan jika lomba balap kereta kuda mulai menggantikan pertarungan gladiator sebagai tontonan yang paling populer dalam masyarakat di zaman Kekaisaran Romawi yang baru. Menurutmu, apakah olahraga sejenis Smackdown adalah bentuk modern dari gladiator? Dan apakah olahraga seperti itu diperbolehkan pada zaman sekarang? Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.